Belanda bukan salah mengandung. Dari kecil Hanafi sudah disekolahkan di Betawi, yaitu tidak dinantikan tamatnya bersekolah Belanda di Solo, melainkan dipindahkan ke ibu kota itu karena kata ibunya, ia tidak hendak kepalang menyekolahkan anak tunggal yang sudah kehilangan ayah itu. Sebab ibunya ada di dalam berkecukupan, dapatlah ia menumpahkan Hanafi di rumah orang Belanda yang patut-patut. Maksud orang tua itu ialah supaya anaknya menjadi orang pandai, melebihi kaum keluarganya dari kampung. Tamat sekolah rendah, berpindahlah ia ke HBS yang dijalaninya sampai 3 tahun. Sebab ibunya berasa sudah tua dan lama pula mendudukan anaknya, maka sekolah Hanafi diputuskan saja di situ. Dan dengan pertolongan sahabat-sahabat ayahnya, karena sangat pula ibunya meminta, dapatlah ia menjadi clerk di kantor asisten residen Solok. Tidak pun lama antaranya sampailah ia diangkat menjadi komis. Sungguh pun ibunya orang kampung dan selamanya tinggal diam di kampung saja. Tapi sebab kasih kepada anak, ditinggalkannya lah rumah gedang di kota Anau dan tinggallah ia bersama-sama dengan Hanafi di kota Solo. Maka tiadalah ia segan-segan mengeluarkan uang buat mengisi rumah sewaan di Solok itu secara yang dikehendaki oleh anaknya. Hanafi berkata bahwa ia dari kecilnya hidup di dalam rumah orang Belanda saja. Jadi tidak senanglah hatinya jika aturan mengisi rumahnya tidak mengarah-arah itu pula. Tapi sepanjang hari orang tua itu termangu-mangu saja. Karena dari beranda muka sampai ke dapur dan kamar mandi diperbuat secara aturan rumah orang Belanda. Perempuan, bumi putra dari kampung memang lebih senang duduk bersimpu daripada duduk di atas kursi. Ia gemar sekali berkunjung-kunjungan dengan orang lain, tempat sirih, tempat budanya dan dapur. Itulah barang-barang yang sangat digemarinya melihat setiap hari. Itulah dunianya. Tapi Hanafi sekali-kali tidak mengindahkan segala kesenangan ibunya itu. Setiap sudut di dalam rumah sudah dipenuhi dengan meja-meja kecil, tempat pot bunga dan lain-lain. Sedang yang diadakan oleh ibunya buat kesenangan orang tua itu lalu dibantahinya. Ibu orang kampung dan perasaan ibu kampung semua. Demikian ia berkata, kalau ibunya mengembangkan permadani di beranda belakang buat menanti tamu yang sesama tuanya, di rumah gedang di kota Anau tentu boleh duduk menabur lantai sepenuh rumah. Tapi di sini kita dalam kota, tamuku orang Belanda saja. Penat pinggangku duduk di kursi dan berasa tirai kakiku duduk berjuntai Hanafi, sahut ibunya. Kesenangan ibu hanyalah duduk di bawah, sebab semenjak ingatku duduk di bawah saja. Itulah salah ibu. Bangsa kita dari kampung tidak suka menurutkan putaran zaman, lebih suka duduk rungku dan duduk memukul saja sepanjang hari. Tidak ubah dengan kerbau bangsa kita, Bu, dan segala sirih menyirih itu Akhirnya orang tua itu tidak berani lagi mengubah sesuatu apa di dalam rumah, melainkan dibersihkannya saja sesuatu sudut di muka dapur. Di sanalah ia bersenda gurau atau menerima tamu yang datang. Makin lama makin bimbanglah hatinya melihat anak yang kebelandaan-belandaan itu. Pakaiannya cara Belanda, pergaulannya dengan orang Belanda saja. Jika ia berbahasa Melayu, meskipun dengan ibunya sendiri, maka dipergunakan bahasa Riau, dan kepada orang yang dibawanya ia berbahasa cara orang Betawi. Begitupun juga sebagai dipatah-patahkannya lidahnya dalam berbahasa sendiri.
Yang sangat menyedihkan hati ibu ialah karena Hanafi, segala orang yang tidak pandai bahasa Belanda tidaklah masuk bilangan. Segala hal ihwal yang berhubungan dengan orang Melayu dicatat dan dicemoohkannya, sampai kepada adat lembaga orang Melayu dan agama Islam tidak mendapat perindahan serambut juga. Adat lembaga disebut kuno, agama Islam tahayul. Tidak heran kalau ia hidup tersisi benar dari pergaulan orang Melayu. Hanyalah kepada ibunya ada melekat hatinya. Acap kali benar ia berkata, terutama kepada orang Belanda, bahwa negeri Minangkabau sungguh indah. Hanya sayang sekali pendukungnya si Minangkabau. Tapi katanya pula, seindah-indahnya negeri ini, bila tak ada ibuku, niscaya sudah lama laku tinggalkan. Demikian juga ibunya, hanya suka menahan sakit senangnya di rumah Hanafi, karena kasih kepada anak yang hanya seorang itu saja. Pada suatu hari, sedang ia duduk terbaring di atas sebuah kursi malas di dalam kebun, sedang air mukanya jernih, pikirannya rupa selesai, maka menghampirlah ibunya lalu duduk di atas bangku yang ada di dekat kursi itu. Hanafi, katanya, sudah lama benar ibu hendak berhandai-handai dengan engkau, tapi kulihat engkau ada dalam kesempitan saja. Saat ini sedang air mukamu jernih, keningmu licin, bolehlah ibu menuturkan niatku itu, supaya jangan menjadi duri dalam daging kesudahannya. Apa pula yang terasa di hati ibu, yang terkalang di mata? Ceritakanlah. Gunung Talangkah hendak meletus padi di sawah dimakan tikus? Bukan itu Hanafi. Hanya penting sekali. Penting buatmu, penting buat ibu, penting buat kita sekalian. Ingatlah anakku, hanya engkau seorang saja. Ayahmu sudah sampai ajalnya. Tidak lain hidupku hanyalah buat engkau sendiri saja. Hanafi memasang sebatang sigaret dan dengan tidak memandang kepada ibunya berkatalah ini, berceritalah, saya mendengarkan. Sudah berkali-kali mamamu dari kampung datang kemari. Oh, penting sekali. Benar, jika mereka hendak makan enak, tidak ada keberatan bagiku. Bila mereka setiap hari datang kemari, hanya selagi saya di kantor saja, Bu. Sebab saya memang tidak dapat bergaul dengan orang-orang serupa itu. Saya di mudik, ia di hilir. Bukan buat makan-makan datangnya kemari Hanafi, tapi besar sungguh yang dimaksudkannya. Rumah gedang hendak runtuh. Oh, saya pula yang mesti menara dan memahat di sana? Bagus. Bukan hendak menyuruh engkau menara dan memahat di sana. Mereka datang kemari Hanafi, hanya rumah runtuh itu buat sebutan-sebutan saja. Yang sebesar-besarnya ia janggal benar rupanya, karena engkau tidak pernah melihat rumah kita. Sebenarnya dari dahulu maksud mereka hendak mengangkat engkau menjadi penghulu. Hahaha. Bu, benarkah pendengaranku? Menjadi penghulu? Saya akan menjadi penghulu dan akan belajar sembah menyembah. Baik asal mereka suka si buyung dijadikan penongkat. Hanafi, sudah ada di dalam kira-kira ibu bahwa engkau akan mencemoohkan pula maksud orang tua-tua yang semulia itu. Jadi buat mencegah jangan hati mereka tersinggung, sudahlah ibu tutup pembicaraan itu dari pangkalnya. Demikian juga tentang maksud mereka hendak memperumahkan engkau, sudah ibu habisi dengan menyatakan tidak boleh jadi. Syukurlah ibu sudah menutupnya terlebih dahulu, karena jika mereka sampai menuturkan hal itu kepada saya, khawatirlah saya kalau perkataan saya berpantingan pula hingga menyakitkan hati beliau itu. Saya tidak berhubungan keperluan dengan mereka. Janganlah mereka memikir
mikirkan keperluanku pula. Secara kampung, sebenarnya engkau mesti takluk ke bawah mamak-mamakmu, Hanafi. Hanafi bangkit dari berbaring, lalu duduk memandang ibunya. Bila pula diambil keputusan itu, ibu, selama dunia berkembang. Oh, baiklah. Undang-undang itu dipakai oleh sekalian orang yang memuliakannya saja, ibu. Tapi buat saya sendiri, asal tidak terlalu berat buat melakukannya, hanyalah perkataan ibu yang kuhargakan. Pada yang lain-lain itu, aku tidak berutang piutang. Itulah yang sudah disebut Hanafi. Jika diperkatakan dalam-dalam, boleh jadi engkau akan merasa hati pula. Tapi jika demikian perasaanmu tentang utang piutang itu, wajiblah ibu menjelaskan padamu besar nian utangmu kepada mereka itu, Hanafi. Hanafi terperanjat. Sejurus lamanya ia memandang kepada ibunya lalu berkata, sepanjang ingatanku, belumlah pernah saya meminjam uang 1 sen pun kepada mereka. Tenangkan dadamu, Hanafi. Dengarkan baik-baik, karena ibu hendak bercerita supaya engkau insaf sedikit. Di Betawi engkau bersekolah 5 tahun lamanya. Belanjamu sebulan 100 rupiah, jadi jumlahnya 6.000 rupiah. Dari mana kau uang itu? Sepanjang pengetahuanku adalah ayah masuk asuransi jiwa buat menyekolahkan saya. 3.000 rupiah, Hanafi. Dari mana yang 3.000 lagi? Dari mana buat pakaianmu? Belanjamu pulang. Dari mana pula yang 1.000 rupiah pengisi rumah ini? Dari ibu. Dari siapa lagi? Itulah yang tidak engkau ketahui. Apakah kepunyaan ibu? Sawah luas, kebun luas. Tersesatlah engkau bila kau sangka bahwa sekalian harta itu harta ibu sendiri. Tidak, Hanafi. Sawah-sawah dan kebun itu bukanlah kepunyaan ibu sendiri, melainkan harta pusaka, jadi kepunyaan bersama. Untunglah engkau, karena yang pusaka dengan kita tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan engkaulah seorang diri yang menjadi anak laki-laki di rumah kita di kampung. Dengan kemurahan hati mamakmu sekalian, bolehlah kupergunakan hasil harta pusaka itu buat menyekolahkan engkau. Karena amat besar harapan mereka sekalian bahwa engkau akan menjadi orang besar, tempat mereka berlindung dan bersandar di hari tuanya. Jadi sesungguhnya besarlah utang kita kepada mereka itu. Jika demikian duduknya, baiklah, mereka menghitung jumlah utangku itu supaya boleh diangsur membayarnya dengan gajiku. Mamakmu sekalian tiada menunggu piutang, Hanafi. Dan tidak pula engkau wajib membayarnya dengan uang. Jika utang serupa itu akan langsai dibayar dengan uang saja, amatlah ringannya. Tapi engkau barangkali mengetahui juga arti sebuah peribahasa kita orang Melayu. Utang emas dibayar dengan emas, utang uang dibayar dengan uang, utang budi dibayar dengan budi. Meskipun kau angsur 100 atau beribu rupiah sampai langsai uang utang itu, belumlah akan selesai utang piutang, karena utang budimu harus kau bayar dengan budi pula. Yang sangat bimbang ibu memikirkan halmu dengan mama kandungmu, Sultan Batua, saudara tuaku 1000 sebapak. Dari gajinya yang tidak seberapa sebulan, tetaplah ia menyisihkan tiap bulan buat penambah uang yang mesti ibu kirimkan ke Betawi jika ibu kekurangan. Uang itu pun dimaksudkan tidak akan menjadi utang uang, tapi ia mengharap dan menantikan engkau buat anaknya yang seorang itu saja, buat Rapia. Ambon, anak yang dahulu datang kemari dengan ayahnya lalu lari bagai kucing dibawakan lidi setelah melihat saya, itu ke perempuan yang disediakan buat saya, ibu? Ya, sedianya benar, itulah yang kami untukkan bagimu. Tapi mamakmu hanya semalaman saja di sini. Teruslah ia ke kampung dan waktu pulang ke Bonjol, tiadalah ia singgah lagi. Oh, saya pun hendak bertanya kepada ibu tentang perangai mama yang semanis itu. Rupanya hati beliau sudah tersinggung. Lebih dari tersinggung. Hanafi, sehari semalam ia di sini dengan anak istrinya.
Barangkali belum ada 10 patah engkau berkata-kata dengan dia. Ayah, Bu, sudah berapa kali saya berkata bahwa saya kaku berhadapan dengan orang-orang serupa itu. Tidak tentu saja apa yang akan dituturkan. Mamakmu guru kepala Hanafi. Secara kami orang kampung sudah sampailah padanya. Pandailah namanya orang serupa itu. Wah, keluaran sekolah raja model kuno. Waktu tidak diajarkan bahasa Belanda. Baik Hanafi, pandai tak pandai mamakmu itu, tapi orang kampung secara ibu pula menurut Jalib di kampung, engkau harus dibawa perintahnya. Tapi setelah ia datang kemari hendak menemui kemanakannya karena dinanti-nantikannya kemanakan itu tidak kunjung datang ke Bonjol. Maka didapatnya kemanakan itu sudah menjadi tuan dan si kemanakan itu berasa pula tak layak sama-sama duduk dengan mamanya. Herankah engkau bila ia beribah hati meninggalkan rumah kemanakannya? Sayang sekali engkau tidak mengajaknya makan di meja memakai sendok dan garpu. Barangkali dapat juga dicoba-cobanya. Tapi sekianlah pasal kesedihan hati mamakmu itu. Sekarang sampailah kita kepada yang ibu maksud bertutur dengan engkau. Pulangnya mamakmu belumlah membawa keputusan tentang yang dimaksud datang kemari. Ibu belum dapat mengira-ngira, masih tetapkah ia pada maksud itu, yakni hendak menerima engkau menjadi menantunya. Tapi itu wajiblah ibu menyelesaikan mana yang kusut, menjernihkan mana yang keruh. Jika mamakmu telah mengganjur diri supaya terang, jika engkau hendak menolak supaya nyata, jangan tergantung di tengah-tengah, ibarat duri dalam daging, bagai bisul mengandung nanah. Sekarang bunda hendak bertanya kepadamu, sukakah engkau menerima Rafia menjadi istrimu Hanafi? Sekali lagi Hanafi bangkit dari berbaring sambil gelak terbahak-bahak, maka berkatalah ia, itulah yang kusegangkan benar hidup di tanah Minangkabau ini. Di sini semua orang berkuasa, kepada semua orang kita berutang, baik utang uang maupun utang budi. Hati semua orang mesti dipelihara, dan laki-laki perempuan itu dipergaduh-gaduhkan dari luar buat menjadi suami istri. Itulah yang menarik hatiku pada adat orang Belanda. Pada kecilnya menjadi keluarganya hanyalah ayah bundanya, adik kakaknya. Setelah ia besar, dipilihnya sendiri buat istrinya dan ayah bundanya. Apalagi mama bibinya atau tua-tua di dalam kampung. Harus menerima saja pilihannya itu. Jika tidak berkenan, boleh menjauh. Dan setelah beristri, bagi orang itu yang menjadi keluarga ialah istrinya dan anaknya saja. Tapi kita di sini kebat mengebat, takluk menaklukkan, tanya menanya dengan tidak ada hingganya. Sebelum beristri, dalam beristri, hendak bercerai, tidak putus-putuslah kita dari percampuran orang-orang lain yang belum tentu berhati tulus kepada kita. Tapi segala hal ihwal itu tidaklah menyusahkan hatiku, Bu. Tidak pula akan memeningkan kepalaku karena sengaja kukeluarkan diriku dari pergaulan itu. Jika mereka menunggu piutang, apalagi engkau Sultan Batua, haruslah mereka menerima kuangsur dengan gajiku. Bukankah tidak kuminta berikan itu kepada mereka dahulu? Sekarang pasal beristri. Apakah gunanya bunda menyekolahkan daku bila bunda hendak mengadu-adu juga dengan anak-anak negeri kita? Mana rupanya anak negeri kita yang sepadan dengan aku pengetahuannya? Belum kau coba Hanafi. Sebab itulah engkau dapat berkata demikian. Di antara anak-anak kita sudah banyak benar yang bersekolah tinggi, muluk, sekolah raja dan lain-lain. Sepuhan semua. Anak-anak itu tahu A, B, C, pandai sedikit-sedikit berbahasa Belanda. Disangka orang mereka sudah ada di puncak gunung kepandaian. Tapi pengetahuan umum yang dikatakan orang Belanda, Algemene, itu semua hanya didapat dari HBS saja. Dan kalau lama bercampur gaul atau tinggal di rumah orang Belanda, oh Bu, nanti aku boleh memperkatakan tentang moral, prinsip, dueten dan lain-lain. Tapi tentulah akan sia-sia saja karena aku tak tahu arti perkataan-perkataan itu dalam bahasa Melayu dan tidak aku menjelaskan maksudnya kepada aku hendak kawin dengan Lipte saja karena hanya Lipte.
yang boleh menyempurnakan pencampuran suami istri. Perkawinan yang tidak berlaku karena liefde, kata orang Belanda, ialah Gwentenlos dan amat berbantahan dengan seorang anak gadis seolah-olah diletakkan di atas sebuah talam bersama dengan uang, lalu ditawarkan dan dipersembahkan kepada seorang laki-laki yang disukai oleh orang tua si gadis itu dan oleh sekalian orang luar yang dikatakan Nini Mama, terutama karena berpangkat dan bangsawan asalnya. Perkawinan di negeri kita ialah Handelsstranstik belaka dan akan mengganggu moral segala orang yang sudah mempelajari Western Becavin. Kalau Hanapi sudah leseng serupa itu, ibunya tinggal berdiam diri. Sia-sia buat membantahnya karena makin lama makin tak dapatlah diartikan buah tuturnya. Dan kalau ia masih dibantah, anak yang berasa dirinya sudah terpandai itu tidak segan-segan lagi berkata kepada ibunya bahwa sia-sia benar bagi orang yang on-wicked dan berscat akan memperkatakan hal filosofi dan sosiologi dan kebatinan dalam dengan perempuan kampung. Bila sudah mendengar yang serupa itu, ibunya tidak membantah lagi, hanya menyapu matanya saja dengan selendang, menyadari untungnya yang sudah beranak sepandai itu. Percakapan yang serupa itu yang dihabisi dengan tagis ibunya memang sudah 2-3 kali terjadi, tapi sedalam dan sepedih itu barulah berlaku pada hari itu. Ibunya sudah berasa bahwa akan menyedihkan hati saja bila ia memperkatakan yang sulit-sulit dengan anaknya. Tapi apa boleh buat, kesakitan dan kepilauan hati ditanggungnya dengan sabar, karena belum putus harapannya akan memperbaiki anaknya yang seorang itu. Tambahan lagi saudara tuanya, Sultan Batua, guru kepala di Bonjor yang berugi besar, turut menyekolahkan Hanafi dan datang menemui kemenakannya bermaksud hendak menjemput menjadi menantu. Sudah pulang kembali dengan merentak belum memberi keputusan. Itulah yang hendak diselesaikan oleh orang tua itu. Waktu ia beranikan hati pula bertukar pikiran dengan si anak yang durhaka itu. Jauhlah daripada kira-kiranya bahwa anaknya akan sampai sekadar itu, berhandai-handai dengan ibunya sendiri, meskipun ibunya hanya orang buruk dari kampung.